Dan harusnya, kalau kita penganut ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita semua kesipati sifat-sifat Tuhan. Dan kita tidak melihat lagi yang dua, yang tiga, yang empat. Kita hanya melihat dia Sang Maha Tunggal. Energi satu-satunya yang meliputi semua bentuk, semua wujud. Kemanapun saya memalingkan wajah, saya tidak melihat yang lain kecuali dia. Apalagi yang mengaku beragama Islam. Sudah diikat satu kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha. Kosong. Illallah satu. Kosongkan diri kita. Kita akan menyaksikan yang satu. Lepaskan ego kita. Allah akan hadir. Hadirkan egomu. Allah tidak ada. Perasaan Allah tidak hadir dalam diri kita. Sebetulnya karena yang paling dominan dalam diri kita adalah ego. Begitu ego dilepaskan. Maka di Quran dikatakan. Bunuhlah dirimu. Bunuh dirimu. Keluarlah kamu dari kampung. Apa yang harus dibunuh? Itulah keakuan kita. Selama keakuan masih ada, bertahta dalam diri, Tuhan tidak ada. Ini saya mau mengajarkan tauhid nih, tauhid tingkat tinggi nih. Ya, jadi orang yang tauhidnya sudah tinggi, bukan tasbihnya orang cuma 100 dia jadi 10.000, bukan itu. Nggak ada urusan dengan yang bulat-bulat itu. Nggak ada. Lalu kalimat la ilaha illallah bukan bacaan lagi. Sudah menjadi satu pandangan, satu sikap hidup. Yang mana ya Allah di semesta ini yang bukan engkau? Yang mana? Nah, Tuhan itu, Tuhan ya, yang ada di ngawang-nguwung, yang dalam bahasa tauhid sering disebut di alam ahadiyah. Saking ingin dikenal oleh manusia, beliau itu terpaksa bermanifestasi. Turun gunung Tuhan itu. Ke alam wahdah, ke alam wahidiyah. Maka disebut 3 martabat alam batin. Itu saking ingin dikenal. Sampai beliau mengatakan dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku menciptakan ciptaan ini supaya aku dikenali. Jadi kata-katanya itu yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi itu ya, wa ahbabtu an u'rifa. Nah, ahbab itu artinya cinta. Jadi Tuhan itu rindu untuk dikenali. Makanya dia yang tidak bisa dijelaskan, dia yang tidak punya nama, dia yang tidak bisa terangkan ini, kemudian bermanifestasi turun gunung. Sampai beliau itu mengenalkan sifat-sifatnya. Sampai mengenalkan, aku ini Ar-Rahman loh, aku ini Ar-Rahim loh, aku ini Al-Malik loh. Aku ini Al-Qudus, aku ini As-Salam, aku ini Al-Ghafur, aku ini Al-Wasi, aku ini Al-Wahhab, aku ini As-Sabur. Oh, sampai mengenalkan dirinya. Karena saya percaya, siapa yang sudah mengenal Tuhannya, baik mengenal lewat afalnya, lewat asmanya, lewat sifatnya, apalagi sampai pada sang wajibul wujudnya, sikap dia terhadap kehidupan akan berbeda. Makanya nanti akan diuji nih di kajian ini. Bagaimana sikap kita dalam kehidupan ini dikaitkan dengan bagaimana sudut pandang kita terhadap Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mengenalnya atau hanya sekedar lip service saja, hanya sebatas di mulut saja. Nanti akan kelihatan. Makanya saya tanya, sudah siap belum? Oke. Kalau sudah siap, mari kita masuk. Hati-hati ya dengan kata Esa. Esa itu bukan satu. Ya. Satu itu kan bilangan. Dan Tuhan itu bukan bilangan. Kan dia tak terbilang. Karena kalau satu berarti ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Tapi kalau Esa, itu nggak ada bandingannya. Ini saya mau mengajarkan tauhid nih, tauhid tingkat tinggi nih. Ya, jadi orang yang tauhidnya sudah tinggi, bukan tasbihnya orang cuma 100 dia jadi 10.000, bukan itu.
Nggak ada urusan dengan yang bulat-bulat itu. Nggak ada. Cuma sinetron. Orang yang tauhidnya sudah tinggi, dia itu tahaluk bi ahlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Karena sifat-sifat Allah itu sudah nyurup. Kasurupanku sifat Allah. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Paham ya? Oke. Kira-kira Bapak Ibu tos kasurupan ku sifat Allah. Susah ya ngakunya ya. Disebut pengasih, pilih kasih. Disebut penyayang, kadang-kadang mau menyayangi aja banyak syarat. Betul nggak? Saya akan menyayangi kamu kalau, tuh. Bahaya ya kalau Allah begitu. Kata Allah, saya akan ngasih napas sama kamu kalau, hebat Allah. Kamu mau melakukan apa, mikirkan apa, ngomong apa, tetap asal dikasih nafas. Karena Allah nggak peduli. Kamu baik, kamu nggak baik. Kata Allah, aku tetap menyayangi kamu. Itu maha tuh begitu. Maha itu tidak bergantung dia baik atau tidak baik. Tetap aja melakukan kebaikan. Sudah begitu belum? Ya, sama pasangan aja. Itu yang paling gampang. Betul nggak? Iya. Kalau pasangan melakukan yang kita mau, baru sayang. Sedikit aja melenceng, tidak melakukan yang kita mau, langsung digembok. Gitu. Betul apa tidak? Akunya ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena masih berbilang itu. Makanya saya bilang, ini akan ditelanjangi nih di akhir Ramadan ini. Dibuka semua topeng-topengnya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Daripada pindah dari topeng ke topeng, lebih bagus lepasin topengnya. Kenwe, erek botak, erek gundul, erek budugan. Gak apa-apa ya. Telanjangi nih ya. Ini pelajaran patauhidan tingkat tinggi nih. Lanjut ya. Oke, baik. Jadi Esa itu bukan satu. Karena satu itu angka. Dan Allah itu bukan angka. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Karena Allah yang mengatakan, ya, aku meliputi langit dan bumi. Aku meliputi semesta raya. Ya. Jadi Esa itu ya tunggal. Aku meliputi seluruh ciptaanku. Bahkan orang-orang yang sudah sampai pada tingkat kesadaran, kalau dia meliputi seluruh alam semesta dan meliputi seluruh ciptaannya, jangan-jangan alam semesta ini adalah tubuhnya ilahi. Jangan-jangan tubuh ilahi itu ya ini, alam semesta yang tanpa batas ini. Jangan-jangan bukan Allah ada dalam diri kita. Jangan-jangan kita semua ada dalam tubuhnya Allah. Jangan-jangan inilah sebetulnya. Maka begitu kesadaran kita sudah sampai di titik itu, akhirnya apa? Kemanapun saya memalingkan wajah, nggak ada yang lain. Cuma Dia. Cuma Allah. Lalu kalimat La ilaha illallah bukan bacaan lagi. Sudah menjadi satu pandangan, satu sikap hidup. Yang mana ya Allah di semesta ini yang bukan Engkau? Yang mana? Timbul sikap dalam diri kita. Kenapa saya harus menolak ini? Dan menendang yang itu. Kenapa saya harus memilih? Ingat Bapak Ibu. Kalau dalam hidup kita masih memilih. Memilih itu berarti mengambil yang satu dan menyingkirkan yang lain. Berarti kita masih mendua. Bohong kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Saya belum masuk dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya bicara dari Pancasila aja dulu. Biar semua bangsa ini mendengar. Apapun agamanya. Karena Allah meliputi semua manusia.
Bukan hanya meliputi orang Islam, bukan hanya meliputi orang yang beragama, bahkan yang tidak beragama pun diliputi oleh dia. Harus dipahami. Kita bangga, kita punya Pancasila. Kita bangga punya ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita bangga, tidak boleh ada satupun bangsa Indonesia yang tidak beragama. Setuju saya. Tapi buat apa kalau agama itu hanya pengakuan? Buat apa agama itu kalau malah justru menjauhkan kita dari diri sejati kita sendiri? Karena ritual yang dilakukan tanpa kesadaran bukan mendekatkan diri kita kepada jati diri kita, malah menjauhkan kita dari jati diri kita yang sebenarnya. Harusnya Pancasila ini membentuk akhlak. Harusnya Pancasila ini satu saja ketuhanan yang Maha Esa. Membentuk pemerintah yang jujur. Membentuk pejabat-pejabat yang jujur. Yang mau melayani masyarakat. Karena dia tahu melayani masyarakat adalah melayani Allah yang nyata. Ini manusia. Ini Allah. Ini rakyat. Ini Allah. Kita masih mendua. Ketuhanan yang Maha Esa mengatakan, kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu melihat Allah. Buat apa kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan kita sepelekan? Nasibnya kita urus. Lihat itu. Mereka-mereka yang hanya menggunakan rakyat sebagai komoditas. Mau pemilu, perlu rakyat, perlu suara rakyat, seperti dekat dengan rakyat. Habis itu, habis manis, sepah dibuang. Pura-pura tidak kenal dengan rakyat. Bahkan naik mobil pun, kacanya gelap. Mobilnya mewah. Bahkan rakyat harus menyingkir. Karena ada orang penting mau lewat. Saya bicara kebangsaan. Harusnya saya bicara hari ini. Saya bicara pakai energi, biar getarannya sampai ke seluruh semesta. Ini bicara patauhid dan bicara kejujuran. Kita sudah muak dengan semua perilaku-perilaku munafik yang semacam itu. Agama cuma sebatas pakaian, ritual, tetapi tidak nampak sebagai kejujuran, integritas, tanggung jawab, cinta kasih. Dan harusnya, kalau kita penganut ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita semua kesipati sifat-sifat Tuhan. Dan kita tidak melihat lagi yang dua, yang tiga, yang empat. Kita hanya melihat dia Sang Maha Tunggal. Energi satu-satunya yang meliputi semua bentuk, semua wujud. Kemanapun saya memalingkan wajah, saya tidak melihat yang lain kecuali dia. Apalagi yang mengaku beragama Islam. Sudah diikat satu kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha. Kosong. Illallah satu. Kosongkan diri kita akan menyaksikan yang satu. Lepaskan ego kita, Allah akan hadir. Hadirkan egomu, Allah tidak ada. Perasaan Allah tidak hadir dalam diri kita sebetulnya karena yang paling dominan dalam diri kita adalah ego. Begitu ego dilepaskan, maka di Quran dikatakan, bunuhlah dirimu, bunuh dirimu. Keluarlah kamu dari kampung. Apa yang harus dibunuh? Itulah keakuan kita. Selama keakuan masih ada, bertahta dalam diri, Tuhan tidak ada. Tidak ada keadaan yang datang bersama-sama. Ada ego, tidak ada Tuhan. Tidak ada ego, tidak ada Tuhan. Ada ego, tidak ada Tuhan. Tidak ada ego, ada Tuhan. Itu aja. Sesederhana itu. Itulah kalimat La ilaha illallah. Saya hanya ingin bicara ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak dipahami oleh bangsa kita. Hanya dibaca setiap tanggal 17 kalau PNS. Dibaca setiap upacara bendera kalau anak-anak di sekolah. Terus terang ya, saya sedih waktu saya jadi PNS dulu. Upacara tanggal 17 dilakukan setiap tanggal 17. Hanya untuk absen. Hanya untuk honor yang kecil. 50.000. Habis itu, yang nyolong di laboratorium tetap nyolong. Yang bikin kwitansi palsu tetap bikin. Yang bikin penelitian
Yang uangnya dibiayai negara, padahal uangnya tidak dipakai penelitian, tetap ada. Di mana itu ketuhanan yang Maha Esa? Akhirnya kita cuma ritual. Kalau tidak datang 17, tidak upacara, rasanya kita merasa berdosa. Makanya kalau tanggal 17 datang, dan hari itu adalah hari kuliah jam 7, saya tidak datang upacara. Saya datang ke kelas, melayani mahasiswa. Itu upacara saya. Saya ditegur, kenapa Anda tidak upacara? Kuliah. Daripada upacara cuma basa-basi. Bahkan saat naikin bendera pun masih ngobrol. Tidak ada penghormatan yang setia kepada bangsa. Kepada merah putih. Bahkan ketika ada kesalahan sedikit saja yang menggerek bendera, ditertawakan. Itu di level dosen universitas. Saya kira di level pendidikan lain sama aja. Ketika pengerek bendera, waktu jalan, kemudian jalannya kaki kanan sama tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, maklum, gugup, tertawa. Sudah biasa kita mentertawakan aib orang lain di depan publik. Harusnya kita diam. Sudah kebiasaan. Saya tidak menganggap bahwa kesetiaan pada negara itu harus selalu upacara. Kesetiaan itu ditunjukkan oleh karya, integritas. Kita tidak memecah belah persatuan. Tidak mau memecah belah bangsa ini. Kita sangat cinta pada tanah air. Karena cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Gimana caranya? Tumbuhkan toleransi, moderasi. Jangan merasa diri sebagai yang paling benar. Ini ketuhanan. Ini baru judulnya aja. Ketuhanan yang Maha Esa. Paham para sahabat? Masih percaya di dunia ini ada kekuatan. Ada dua kekuatan. Satu katanya kekuatan Tuhan. Satu kekuatan lagi namanya setan. Masih percaya? Masih percaya ada kekuatan lain di semesta ini yang oposisi kepada Tuhan, namanya setan. Masih percaya? Bohong, itu ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang kesetanan itu bukan berarti di semesta ada kekuatan lain selain Tuhan. Dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan, itu aja. Beda. Dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Maka dia jadi kesetanan. Bukan ada tandingan Tuhan yang bernama setan. Kalau ada tandingan, berarti ada oposisi dong. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa? Paham? Waduh, kenapa ibu tadi marah-marah? Saya digoda setan. Jadi seolah-olah ada kekuatan lain menggerakkan kita. Padahal kita sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Karena kita tidak merasakan kehadirannya. Itu yang terjadi. Tapi kita menuju satu entitas supaya gampang dikambing hitamkan, namanya setan. Padahal kita sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Betul apa tidak? Coba. Saya mau nanya Bapak Ibu, jujur. Besar mana kekuatan Tuhan sama kekuatan setan? Kalau anggap saja ada kekuatan lain yang menandingi. Besar mana? Kekuatan Tuhan. Bagus jawabannya. Banyakan mana orang baik dengan orang yang tidak baik? Udah beda kalian mah jawabannya. Saya tanya, besar mana kekuatan Tuhan dengan kekuatan setan? Kekuatan Tuhan. Saya tanya lagi, banyakan mana orang jujur dengan yang tidak jujur? Banyakan mana? Yang tidak jujur. Berani mengatakan yang tidak jujur itu karena tergoda oleh setan? Berarti ada kekuatan lain dong yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Padahal yang tidak jujur itu cuma menutup mata Tuhan. Kan yang tidak jujur itu mata Tuhan ditutup. Itu aja. Betul apa tidak? Hati-hati, makanya kalau ngaji itu harus sadar. Sadar enggak? Sadar kalau sedang ngaji sekarang? Oke. Nah, yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang persis, itu justru leluhur kami itu. Leluhur kami di Parahyang ini. Tapi mohon izin, saya pakai bahasa Sunda. Allah teh hiji. Tapi sanes hijina sahiji.
Tapi hijina Allah mah ngahiji. Ini ilmu ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu satu, tapi bukan satu angka. Bukan satu angka, karena kalau satu angka pasti ada dua, ada tiga. Allah teh hiji, tapi hijina sanes hiji sahiji. Tapi hijina ngahiji. Ngahiji itu berarti ya menyatu semuanya. Kan Allah yang bilang, lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Aku meliputi langit dan bumi, meliputi loh. Kalau meliputi berarti dia bukan pribadi. Dia bukan sosok. Yang diliputi ya sosok model kayak kita ini. Tapi yang meliputi jelas bukan sosok. Tapi sampai sekarang manusia masih menganggap seolah-olah Tuhan itu sosok. Yang dipanggil-panggil berada jauh dari kita. Hati-hati itu. Bapak Ibu ini siapa? Oh, saya pencari Tuhan. Nah, pencari Tuhan itu tidak percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pencari. Berarti masih nyari. Emang Tuhan batu ali? Berarti dia masih terpisah dong. Berarti kalau masih terpisah, berarti bohong Esa. Berarti dia masih menganggap ada dua. Dirinya dengan Tuhan terpisah. Buktinya dia masih nyari. Makanya ada sinetron, para pencari Tuhan. Nah, itu udah salah judulnya juga. Itu tuh bukan ketuhanan yang Maha Esa. Betul nggak? Karena kalau ketuhanan yang Maha Esa, dia sadar kalau Tuhan sudah bersama dirinya. Cuman sekarang masih tertutup oleh egonya. Ya seperti bersih Bapak Ibu. Bersih itu sudah ada di sini. Cuma tertutup oleh kotor, nggak kelihatan gitu aja. Singkirkan kotornya, bersih ada. Paham maksud saya? Makanya harus disingkirkan, itu adalah tirainya, hijabnya. Supaya Allah itu nampak bertajali dalam diri kita. Cara bebersihnya juga belum tahu sampai sekarang. Betul nggak? Malah sibuk aja upacara. Tanpa kesadaran. Ulangi ya. Allah teh hiji. Tapi sanes hiji sahiji. Tapi hiji nate ngahiji. Clear? Oke. Ini meja ada penciptanya. Apakah penciptanya meliputi meja ini? Tidak. Dia sudah kemana? Udah dijual lagi. Beda kalau manusia. Yang mencipta dengan yang dicipta terpisah. Kalau Allah enggak begitu. Setelah mencipta, malah Allah berdiam dalam ciptaannya. Karena meliputi. Clear. Udah masuk. Mahasanya udah masuk. Ini enggak dapat kalian dulu waktu belajar PPKN enggak ngerti. Guru PPKN enggak nyampe sini. Mohon maaf. Karena tahunya ketuhanan yang Maha Esa Allah hiji. Awas. Hiji nage sanes hiji sahiji. Tapi hiji ngahiji. Berarti tidak ada dua, tidak ada tiga. Lihat saya, Bapak Ibu. Masih ada yang suka ngomongin orang lain? Masih ada ya? Ngaku aja. Gak ngaku juga kelihatan dari mulutnya. Kalau masih membicarakan keburukan orang lain, berarti masih membicarakan Tuhan. Membicarakan keburukan Tuhan itu. Berarti dia tidak yakin di orang lain ada Tuhan. Kan yang Maha Esa. Tuhan meliputi aku, meliputi dia. Kalau sadar aja dengan itu, mau membicarakan orang lain itu mikir dulu. Kan Maha Esa. Jadi yang suka membicarakan orang lain itu berarti Pancasilanya belum benar. Ketuhanan yang Maha Esanya masih dua, masih tiga. Karena masih menganggap dirinya dengan orang lain sesuatu yang berbeda. Padahal energi yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Clear? Wah ini ngaji udah terang benerang ini. Kalau pulang dari sini masih ngomongin orang, nggak bener itu. Saya nggak pakai siksaan, nggak pakai ancaman. Kalau membicarakan orang dosa besar, nggak. Kalian nggak akan masuk yang kayak gitu. Udah nggak percaya dosa. Diganti metode ceramahnya dengan kesadaran. Ya, tiba lagi apa yang mesti bejaan eta teh doraka anggar dilakukan kan mesti percaya kan doraka. Betul apa tidak? Maling itu dosa, nggak percaya, udah nggak mempan. Sugan pakai ilmu kesadaran nih, jadi areureun ya korupsi teh. Aduh, saya itu kenapa saya ngomong begini ya? Saya tuh sayang banget sama bangsa ini. Ya Allah. Sumber daya alam kita itu kaya luar biasa.
Kita punya laut terpanjang di dunia, panjang pantainya. Tapi garam aja impor. Kenapa? Apakah bangsa kita tidak bisa bikin garam? Bisa. Masih ada orang-orang yang culas mengimpor barang dari luar yang namanya garam. Sehingga garam petani kita itu harganya jadi murah. Akibatnya tidak tertarik untuk buat garam. Ini kan dihianati oleh siapa? Pasti yang punya wewenang. Tetapi dia tidak tahu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah dia suka upacara baca Pancasila? Remen. Saya tuh kadang-kadang ya, kalau habis upacara 17-an suka tanya sama teman-teman, tadi hasilnya apa? Apa sih yang nyangkaruk cek orang Garut mah? Dino hate teh naon atuh sugaan. Geus papanasan teh. Gak ada. Tetep aja. Yang datang ngajar 1 semester 3 kali anggar geus maca Pancasila oge. 3 kali wes eta mah. Datang ngejeng mere ujian. Mahasiswa mau teriak-teriak aja nggak masalah. Tidak ada keinginan menghalalkan gaji. Ya memang itu ya. Yang keliru juga sistem pegajian. Nu datang yang tu datang sarua gajina. Saya bicara kenyataan hidup. Masih mau ngomongin orang. Masih menghina orang. Masih menghujat orang. Pakai peci, pakai jubah, menghujat orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itu tauhidnya gagal itu. Kalau tauhidnya sudah benar, tauhid ya. Tauhid itu bukan ilmu yang menyatakan Tuhan satu. Tetapi tauhid itu ya ini, Pancasila. Sila pertama, ilmu yang mengajarkan mengesa bersama Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa meliputi seluruh makhluknya. Bahkan mau membunuh seekor binatang pun dia nggak berani. Karena kemanapun dia membalikkan wajah, dia melihat Allah. Boro-boro menyakiti, boro-boro menghujat, boro-boro merendahkan. Siap berubah pulang dari sini? Udah ngaji patauhidan gini siap berubah? Oke. Yang kedua, Allah teh nyalira, tapi sanes salira. Nyalira na Allah mah nyaliara. Tuh. Ini bahasa Sunda yang buhun banget. Nyaliara itu meliputi. Dia itu ya memang sendiri. Tapi sendirinya dia bukan sebagai pribadi. Bukan. Karena dia meliputi seluruh wujud, seluruh bentuk, seluruh ruang kosong. Bahkan fisika kuantum sudah mengatakan bahwa atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Sedangkan tubuh kita tersusun oleh atom. Jadi yang disebut dengan tubuh yang padat ini, dari sudut fisika kuantum, ternyata di dalamnya juga kosong. Clear sampai sini? Oke, lanjut ya. Jadi mengesahkan Tuhan bukan menyatakan Tuhan satu. Karena satu adalah angka. Dan Tuhan bukan angka. Ingat ya, perhatikan saya. Siapa orang yang sudah mengesah dengan Tuhan, bukan mereka yang belajar Pancasila. Bukan mereka yang belajar menghafalkan sila-sila Pancasila, bukan. Mereka yang mengalami penyatuan itu dengan Tuhan. Ketika dia sudah mengalami mengesah dengan Tuhan, maka dia pasti mengesahkan Tuhan. Jadi nggak cukup Bapak Ibu dengarkan kajian saya. Pokoknya sekarang saya mau mengesahkan Tuhan. Tidak. Tuhan mau diesahkan, tidak diesahkan, nggak peduli. Nggak butuh kok. Tapi yang butuh mengesah dengan Tuhan adalah kita. Tadi saya bilang kapan kita bisa mengesah dengan Tuhan? Saat kita fana, saat kita melenyapkan diri, keakuan kita dalam tubuh ilahi. Gimana latihannya? Latihannya sederhana. Mulai sekarang sadari bahwa Tuhan meliputi segalanya. Tuhan yang sama. Maka di Quran surat Al-Isra ayat 60 dikatakan, Inna robbaka
ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Itu Quran udah begitu jelas mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti kalau saya yang bicara, itu Allah yang bicara. Kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Kalau saya yang berbicara, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Oh, ternyata Tuhanku bukan hanya ada dalam diriku. Tuhanku meliputi segala manusia. Kalau kita punya pandangan, Tuhanku ada dalam diriku, yang ada pada diri orang lain adalah Tuhan yang lain. Itu tidak Maha Esa. Clear? Clear? Oke. Mengesahkan Tuhan berarti menyadari kehadiran dan keberadaannya sebagai satu energi yang meliputi seluruh wujud dan bentuk, termasuk diri kita sendiri. Yuk kita sekarang sadari walaupun belum mengalami. Nanti kalau mau mengalami saya ajarkan. Gak bisa sendiri Bapak Ibu, harus diajarkan. Sampai mengalami fana kayak Nabi Musa. Ya, ketika Allah bertajali di puncak kesadarannya Musa, kemudian Musa mengalami fana billah. Fana itu bukan lenyapnya tubuh, tapi fana itu adalah hilangnya dua. Karena dia cuma melihat yang Maha Tunggal satu-satunya. Saat dirinya lenyap, bermanunggal, menyatu dalam kalimat La ilaha illallah, bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai pengalaman spiritual. Jadi Bapak Ibu butuh pengalaman ketuhanan yang Maha Esa. Bukan menghafalkan sila pertama dari Pancasila. Saya yakin semua pejabat di Indonesia hafal sila pertama. Karena pasti kalau mau jadi pejabat dites Pancasila sila pertama naon? Hafal maraneh nama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apakah mereka mengesa dengan Tuhan? Itu kan pertanyaan besarnya. Kalau mengesa dengan Tuhan, dia akan bekerja menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Melayani Tuhan-Tuhan yang nyata dalam wujud manusia. Makanya lihat manusia, seberapa tinggi solehnya. Jangan diukur dari kesalehan individunya. Lihat dari kesalehan sosialnya. Paham? Paham? Benghar, banyak hartanya, rajin ibadahnya. Tetapi pelit sama tetangga. Ini tidak punya ketuhanan yang Maha Esa. Tetangga mau makan, gak peduli. Tetangga, apakah anaknya sekolah, tidak sekolah, gak peduli. Sepatunya robek atau gak robek, gak peduli. Ya, coba biasakan. Saya kalau lihat anak mau ke sekolah lewat rumah saya lihat sepatunya. Kalau sepatunya udah gak layak, saya cari, ini anak siapa? Gak seberapa tuh, belikan sepatu. Nanti anaknya akan bahagia. Ke sekolah penuh dengan semangat. Kan sudah saya ajarkan mantranya. Dimanapun saya berada, kapanpun saya akan melakukan kebaikan tanpa syarat, tanpa pamrih. Coba lakukan hal kecil. Bapak Ibu. Baru nyampe aja barusan saya turun dari mobil. Ada yang ngasih rejeki sama saya. Segini. Uang. Digerakkan sama Allah. Pengen kemakan sama ayah. Luar biasa. Jadi uang tuh mencari kita. Saya gak pernah cari uang. Bagaimana saya cari uang? Kan saya lebih mulia dari uang. Uang dong harus cari saya. Mau begitu? Pasti mau. Ini dulu. Ketuhanan yang Maha Esa aja dulu. Kalian mau banyak maunya. Udah bereskan dulu ketuhanannya. Pasti beres nanti. Uang pasti cari kita. Percaya deh sama saya. Ini saya mau kasih ilmu begitu. Ya. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Ada yang masih takut dalam hidup. Takut tidak makan. Takut anak gak sekolah. Takut pasangan selingkuh. Ada nggak takut? Takut nggak bayar cicilan. Masih ada takut. Itulah kegagalan belajar Pancasila itu. Ketakutan itu adalah bukti kegagalan mengesahkan Tuhan. Kalau sudah mengesah dengan Tuhan, dan dia sadar bahwa Tuhan meliputi dirinya sendiri, dia maha kaya, dia maha pengasih, dia maha luas. Kenapa kita selalu berpikir cara? Serahkan aja.
Nggak ada ketakutan. Justru ketakutan menarik ketakutan baru. Like attracts like. Makin ditakuti, makin datang yang ditakuti berulang-ulang. Kita harus sembuh dulu dari rasa takut. Gimana caranya? Mengesah. Mengesah. Maaf Bapak Ibu. Saya terkadang kalau lagi kajian seperti ini, kalau bicara soal ketuhanan itu, kadang-kadang saya seperti tadi. Ya, energi saya kalau nggak ditahan ini meluap-luap. Karena apa? Bukan energi saya. Barangkali sang pemilik semesta ini menunjukkan dirinya lewat diri saya. Tuhan ingin kita semua sadar kalau beliau ada bersama kita. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kenapa sih baru kehilangan uang, itu aja udah kelepak-kelepok hidup. Masih punya napas padahal. Padahal napas itu kan tidak bisa diuangkan. Gak ada di ruangan ini yang berani. Siapa yang mau saya beli napasnya 100 triliun. Tapi setelah dibayar gak napas lagi. Ada yang mau gak? Gak ada. 200 triliun? 300 triliun? Pasti gak ada yang mau. Itu artinya kenapa kita meratapi yang hilang. Apalagi cuma 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Saya udah pernah ngalamin begitu. Hilang rumah 5 aja saya biasa aja. Apa-apa. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu buat diri saya. Karena saya percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh saya memilih. Kan kita ketika menendang, mencengkram. Mencengkram yang kita suka, mendang yang kita tidak suka. Itu berarti kita masih mendua. Betul nggak? Bohong itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya tidak begitu. Masih ada yang takut? Udah setelah ini. Udah yakin ya? Walaupun belum mengesa. Gak apa-apa. Baru teori. Tapi udah lumayan. Nanti harus bisa mengesa. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa bukan hasil baca buku. Tapi hasil mengalami langsung sendiri. Ya. Dan mengalaminya bisa setiap saat Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ada ilmunya, ada caranya. Kenapa para rasul, para nabi itu terbimbing terus? Karena beliau itu sudah mengesa dengan Tuhan. Manunggaling kaula lan Gusti, istilah saya Siti Jenar. Ego tak bisa menerima keesaan Tuhan. Karena ego tuh inginnya dua. Ulangi. Selama masih bercokol ego dalam diri kita, pasti kita tidak bisa menerima keesaan Tuhan. Karena ketika menerima keesaan, berarti ego harus tidak memilih. Sedangkan ego masih memilih. Coba nanti baca itu, surat Toha dari ayat 9 sampai 14. Di situ ada cerita tentang Nabi Musa disuruh melepaskan kedua terompah. Ya, sama Tuhan. Jadi kata Tuhan gini, Musa, lepaskan kedua terompahmu, baru kamu masuk Al-Muqaddasitwa. Al-Muqaddasitwa itu tempat suci yang awal. Muqaddas itu suci, tua itu awal. Jadi berarti Musa sedang kembali ke kampung asalnya. Kembali pada Allah sebetulnya. Nah untuk kembali kepada Allah, ternyata Musa disuruh melepaskan kedua terompahnya. Terompah itu ego. Karena ego itu senang ini, gak senang itu. Ego tuh suka memilih. Ini saya kasih tahu. Ngajar tauhid. Baru aja nyerai istrinya. Bingung saya. Ini tauhid yang mau diajarin apa? Karena tauhid itu Allah satu. Bukan Allah yang Maha Esa. Bukan kul huwallahu ahad. Bukan itu. Istrinya diceraikan. Berarti tidak menerima kan? Kalau tidak menerima berarti apa? Menolak kan? Menyingkirkan kan? Berarti dia akan memilih yang lain kan? Yang dianggap bagus menurut egonya. Betul? Kalau kita menyingkirkan yang ini, dan kita sudah akan mengambil yang ini, itu sudah mendua. Bohong itu tauhid apaan itu. Bullshit itu. Padahal Allah udah bilang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Ego itu senangnya menendang dan mencengkeram. Nih Bapak Ibu, lihat saya semua, serap energi saya. Selama Bapak Ibu masih menendang, mencengkeram, pengen ini, tidak pengen itu, memilih terus-menerus, percaya sama saya, kalian tidak akan mengalami ketuhanan yang Maha Esa. Kalian tidak akan mengalami Tuhan. Percaya sama saya. Memang berat sih ngaji itu kalau diamalkan. Kalau ngapalin 30 juz ya gampang. Saya juga dari kecil udah hafal. Gampang ngapalin. Tapi menghafal itu bukan keterampilan hidup. Keterampilan yang paling rendah dalam hidup adalah menghafal. Makanya ada taksonomi Bloom, taksonomi Anderson. Mengingat itu keterampilan yang paling rendah. Naik sedikit ke atas ada yang namanya memahami. Naik sedikit ke atas namanya menerapkan. Naik sedikit ke atas ada yang namanya menganalisa. Naik sedikit ke atas ada yang namanya mengevaluasi. Naik sedikit ke atas namanya mensintesa. Pengetahuan itu disintesa menjadi sesuatu yang pragmatis, yang berguna bagi orang banyak. Boro-boro buat orang lain, buat diri sendiri aja tidak menyelamatkan. Nih saya kasih pengumuman. Yang suka memilih dalam hidup, udah gak usah ngajarin tauhid segala. Menipu umat. Bohong. Bereskan dulu diri kita sendiri. Udah menerima belum? Kalau hanya menerima yang kita mau, dan kemudian melepaskan yang kita tidak mau. Siapa yang bertahta di diri kita? Kesadaran apa ego? Ingat, ego tidak bisa menerima keesaan Tuhan. Clear? Merasa ditelanjangi enggak? Gak apa-apa ya. Biar kalian tuh jadi jujur. Maaf ya ada yang mengkritik saya. Kadang-kadang saya bilang kalian tidak ngikutin JS Badudu, katanya siapa. Ini bahasa komunikasi, bahasa rasa saya. Saking saya menganggap Bapak Ibu semua adalah saudara-saudara saya. Anak-anak spiritual saya. Sakit hati enggak? Tuh, yang ini aja enggak sakit hati. Yang sana sakit hati. Bingung saya. Esa berarti tidak ada dua. Yes. Esa berarti tidak memilih. Yes. Esa berarti menerima apapun yang terjadi sebagai rencana Tuhan. Yes. Walaupun tidak nyaman, saya akan tetap sabar dalam ketidaknyamanan. Karena saya percaya di ujung terowongan pasti ada cahaya. Baru clear hidupnya. Tidak buang-buang waktu. Tendang ini, tendang ini, tendang ini. Dia pikir yang ditendang hari ini dia akan selesai. Besok datang lagi yang serupa. Besok datang lagi. Terus mau sampai kapan hidup kita seperti itu? Tuh beres-beres hirup teh. Betul nggak? Ini saya tuh saking sayang ya. Karena saya udah mengalami. Saya juga pernah berada di situasi yang seperti itu. Menendang, mencengkeram, menendang, mencengkeram. Saya mikir kok lelah ya hidup saya. Setelah saya terima semuanya. Selesai satu episode, datang lagi, selesai satu episode, ternyata hidup itu terus naik, kesadaran kita naik terus. Asik jadinya hidup itu. Jadi sebelum kita pulang yang sesungguhnya kepada Allah itu, perjalanan ini menjadi perjalanan yang menakjubkan. Karena semua itu memberi makna yang luar biasa. Asik loh Bapak Ibu hidup itu. Ulangi, Esa berarti tidak ada dua, yes? Tidak ada perbandingan, yes? Bagaimana dibanding-bandingkan? Kan energi yang sama. Betul nggak? Cuman sedang di tubuh yang berbeda. Sedang menampakkan kesadaran yang berbeda. Terus kenapa dibanding-banding? Katanya laisa kamisli syai'un. Dan nggak ngerti kita mah. Cuma ngomong aja. Allah ta'ala laisa kamisli syai'un. Apa maknanya? Aduh, taros aja. Taros. Laisa kamisli syai'un nggak bisa dibandingkan. Artinya apa? Saya adalah saya, anak saya, istri saya. Dia punya jalan sendiri-sendiri. Saya tidak boleh intervensi pada jalan mereka. Terima dan hargai bahwa kita berbeda. Itu laisa kamisli syai'un dalam kehidupan. Ari ngomong mah gampang. Ini praktek kehidupannya. Masih suka membandingkan? Masih merasa diri kita ini yang paling tidak layak. Seolah-olah orang lain yang layak. Masih begitu? Itu enggak ketuhanan yang Maha Esa itu. Patauhidannya belum benar. Betul enggak? Padahal dia yang sama meliputi seluruh bentuk.
Artinya, kalau orang lain bisa, ya kita juga bisa bersama dia yang sama. Betul? Banyak gak orang yang merasa, abdi mah da mung sakit. Tos takdir. Tuh, hoyong itu eta ngalih ka bumi nu langkung sae. Atus di mana? Jadi itu kan menyatakan seolah-olah Allah yang maha kaya bersama yang kaya. Nah yang sama dia mah Allah yang maha miskin. Makanya benar tuh ya kata-katanya Osho. Osho bilang begini. Jika sapi itu menciptakan agama, maka sapi akan menciptakan Tuhan. Dan Tuhan yang diciptakan oleh sapi sesuai dengan pikiran sapi. Dan sapi akan menciptakan Tuhan sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi kata sapi Tuhan tuh berkaki 4. Ngomong juga sama. Itu mental, itu mental. Jadi jangan-jangan yang kita pertuhankan selama ini sebetulnya bukan Tuhan yang maha meliputi. Tapi Tuhan yang dicipta. Dicitra oleh pikiran kita sendiri. Itu saya baca kata-kata Osho tentang tauhid. Osho itu orang India. Dia pengajar spiritual di Amerika yang sangat terkenal. Saya senang kata-kata beliau itu. Kadang-kadang out of the box. Melampaui pikiran kebanyakan orang. Oke. Esa tidak ada 2 ya. Tidak ada perbandingan ya. Tidak ya. Tidak ya. Siap menerima semua perbedaan. Siap menghormati perbedaan. Oke, nggak usah dibanding-banding ya. Udah. Yang kita hidup dari orang tua agama Islam udah. Memang ya jalanmu lewat Islam. Tekun aja di Islam. Yang dari keyakinan lain tekun aja di keyakinan. Kan sebetulnya kalau tekun pasti sampai di tujuan. Nggak usah dibanding-banding. Jangan merasa paling benar lagi ya. Setuju? Nah. Kalau Tuhan itu esa, berarti tidak ada dong surga dan neraka. Kan kita mah selama ini, kenikmatan tertinggi di surga adalah bertemu Tuhan. Berarti Tuhan ditemuinya di surga. Di neraka itu saha nu ngurus? Cok, mau nanya saya. Ayo, tauhid itu balaler. Betul nggak? Surga dan neraka itu ya di sini yang menciptakan kita. Kita ketika merasa bersama Tuhan, surga. Tidak merasa dengan Tuhan, neraka. Tempatnya teh hiji. Iya. Tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan napas. Gitu kata Quran. Kata Quran bukan kata Saiful Karim. Darwe dibahas. Kata Saiful Karim, eta jelema kumaha. Pakai baju agama deh. Mending jika saya betul make naon. Kalau sudah pakai atribut itu bahaya, dianggap benar. Komo henteu mah. Jadi kalau kita mengatakan, oh nanti di sini ada surga, di sini ada neraka, kenikmatan tertinggi bertemu Allah di surga. Eta nu ngurus neraka saha? Berarti ada tandingan dong. Betul nggak? Ada kekuatan lain dong. Eta nu keur nyiksa jelema di neraka saha? Sok pikiran. Padahal Allah, ada nggak di dalam Asmaul Husna Allah Maha Penyiksa? Nggak ada. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Luas, Maha Lembut. Kan mengenalkan dirinya seperti itu. Ari nu nyiksa eta saha? Ari nu sok nyiksa saha? Nu sok nyiksa saha? Kan mararane. Benar ya kata Osho. Kalau sapi bisa bikin agama, katanya sapi juga akan menciptakan Tuhan, kakinya 4 jika manehna. Betul nggak? Nah iya, susah orang masuk nyiksa ka batur. Jadi Allah ge juga gitu. Kalau kita baik sama Allah, Allah kasih surga. Kalau kita jahat sama Allah, Allah kasih neraka. Ari nu kitu saha? Cing jawab kumarane. Saha? Cing jawab atuh sing bener saha? Kudu dikitukeun sukan ngaji teh kakala kaharti. Pira ke Allah gitu. Betul nggak? Allah itu kamu mau baik, kamu nggak baik, Dia mau maha baik. Aduh, Allah. Searah aja Allah tidak bergantung kamu baik tidak baik. Kalau kamu baik kata Allah kan buat kamu.
Kalau kamu tidak baik pun buat kamu, kata Allah kan begitu. Sering baca Quran? Dah tak kaliwat wae atuh. Da taya aya jedana maca Quran teh. Naralang we, narabas teh. Target nanti lain ngerti. Target nanti tamat. Geus tamat teh langsung, bukan bikin status maneh mah. Hayang katingali ku batur. Jadi kalau Tuhan Maha Esa berarti tidak ada oposisi, setuju? Oke. Berarti kalau Tuhan Maha Esa hanya ada satu kesadaran yang meliputi segalanya. Clear? Oh, mulai sekarang. Kemanapun saya memalingkan wajah, saya hanya melihat Dia. Pada diri suami saya, pada diri pasangan saya, pada diri anak-anak saya, ada Dia. Apapun yang terjadi, saya pasti itu Dia yang sedang melakukan permainan untuk kebaikan saya. Tuhan, saya tidak akan menolak lagi dengan pertanyaan mengapa. Tapi saya mengajukan pertanyaan, izinkan aku untuk menangkap pesan di balik semua peristiwa. Coba, mulai tenang tuh Ibu Bapak. Mulai tenang tuh. Dan sebetulnya semua yang membuat kita pakai itu penolakan. Betul nggak? Penolakan. Ini kawan, ini lawan. Aduh capek gitu. Betul nggak? Sieun panggil ejeng si lawan itu. Betul nggak? Jadi malipir ka ditu. Nengan jalan. Betul nggak? Dari sorangan dijieun. Betul nggak? Coba kalau kita ya mau kawan mau lawan terima aja apa adanya. Dia yang baik sama kita, yang menyakiti kita terima aja apa adanya. Kan enak hidup itu, tenang aja. Semuanya kesempurnaan itu di dalam bukan di luar. Jadi manusia yang masih membenci sesama pertanda tidak mengesahkan Tuhan. Setuju? Setuju? Pernah dengar kalimat ini? Ya pernah sekarang kan gitu. Dulu mah dikiranya itu tidak ada kaitan dengan tauhid ngawate. Betul nggak? Iya. Jadi tauhid teh eta wujud kidamba kok mohola patulilah wadisi. Tauhid teh. Kumaha Ibu? Wujud kidamba kok mohola patulilah wadisi. Geus ngaji ngomongkeun batur tuh. Ngewa ka batur. Da eta ngajina ngan semetinya. Dikiranya di akhirat teh asup surga teh aya tes heula cenah. Ku malaikat Ridwan. Coba Ibu cuma lewat Ridwan teh sifat 20 wujud kidamba kok mohola pa diapalkeun teh ayeuna. Hayang seri gitu. Cing sareri atuh. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Sabda Kasino, Dono, dan Intro. Nah, tertawa itu sehat Bapak Ibu. Ya, kayak saya sering ketawa. Ya, sehat. Jadi kalau bulan Ramadan ini tubuh tambah kurang sehat. Wajah tambah rumah gitu ya. Wah ini ada masalah ini saumnya. Jadi protokol kesehatannya tidak berjalan itu ya. Jadi harusnya ini mau akhir Ramadan tambah sehat. Tidak usah skincare, nggak usah. Ya, coba. Yuk Gus, mani hayang disebut gelis. Tiarayuna kene. Eta tempat skincare mani paradinu. Ya Bapak Ibu, erek dibedakan kanal oke. Kalau diri kita yang di dalam tidak cantik, tidak ganteng mah katingali jika uka-uka. Tapi kalau di dalam sudah beres, sudah menerima, sudah memaafkan, aduh, ya. Tak candang dan gengges gelis. Ya. Jangan terlalu sibuk yang luar ya. Paham ya? Jadi keesaan bukan pemikiran, tapi pengalaman. Berarti harus mengalami itu, mengesa itu. Gimana caranya? Nah itu harus dibimbing oleh saya. Suatu saat pasti, ya pasti. Tapi sekarang mulai aja dulu. Belajar untuk menyadari kehadirannya lewat nafas. Itu aja dulu yang sederhana, mindfulness. Itu yang sederhana, ya gitu. Dengan punya prinsip bahwa Allah meliputi segala manusia, sekarang tuh ngerem. Pami orang nyarioskeun sanes berarti kan nyarioskeun Allah. Gitu. Gitu aja dulu. Pasti ada rem di sini tuh ya. Gitu. Mulai zakat tuh begitu, ya. Zakat itu bersuci, ya. Zakat fitrah itu ya menyucikan diri supaya kembali ke sifat alaminya. Simbolnya mengeluarkan beras 2,5 kilo itu mah simbol. Tapi walaupun simbol ya lakukan.
Ya, udah tos ngaos teh, eta mah simbol. Dasar jelema pelit. Pira ke 2,5 kg. Terus keluarkan zakat fitrah itu yang kita makan. Ya, iya mah hari nu didahar beras Jepang, hari giliran zakat meuli IR anu 10.000. Marane mah kitu wae. Asal kesebut nanti zakat, yang penting kacatet ke Pak RT. Kan hati nurani kita nggak bisa dibohongi. Kan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Itu. Jadi tauhid itu apa? Tauhid itu bukan ilmu yang menyatakan Tuhan itu satu, bukan. Tauhid itu adalah lenyapnya segala yang bukan Tuhan, termasuk Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Jadi kalau mau bertauhid, yuk sekarang kita sadari. Jangan-jangan Tuhan yang saya sembah itu Tuhan buatan pikiran saya sendiri. Sebagaimana citra terhadap diri saya. Bukan Tuhan yang bertajali kepada saya. Karena sekarang saya juga belum bisa menyaksikannya. Gitu. Nah, kesadaran itu saja sudah muncul, sudah bagus. Daripada jadi orang yang tidak sadar. Bapak Ibu, tahu kelemahan diri itulah kebijaksanaan. Ya, gitu. Karena orang yang suka menutupi kelemahan diri, orang yang rapuh. Rapuh. Jadi tauhid bukan di bibir, tetapi lenyapnya batin. Ya, lenyapnya batin apa? Lenyap batin itu dalam kalimat La ilaha illallah, bukan sebagai ucapan. Yang mana yang bukan Allah. Semuanya yang kelihatan, yang gak kelihatan, yang nyata, yang gak nyata, kata Allah. Itu adalah aku. Kan Allah yang bilang, wal awalu wal akhiru wal dhuhiru wal batin. Yang dhuhir, yang batin juga aku. Maka diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia. Itu aja Bapak Ibu dipegang dalam hidup. Makanya tauhid itu ada hubungan gak dengan akhlak? Ada. Orang yang tauhidnya tinggi, tidak akan pernah menyerang orang karena berbeda. Tidak. Semua orang juga punya perjalanan spiritual sendiri-sendiri. Tidak berani lagi, ini benar, ini sesat, masih memilih ya tuh. Kumaha hari gitu. Betul nggak? Nah, iya ada orang diajar tauhid tanya eta teh loba teh ngapalkeun. Eta loba teh digombi guna. Jadi mengesahkan Tuhan berarti tidak memilih. Clear ya? Karena memilih berarti belum melihat keseluruhan. Kan memilih melihatnya sebagian. Betul nggak? Iya. Tapi kalau tidak memilih, berarti sudah melihat keseluruhan. Akhirnya timbul sikap dalam diri kita. Yes, apapun yang terjadi dalam hidupku, itu yang terbaik buat aku, dan aku stop memilih. Karena aku sudah melihat keseluruhannya, bukan parsial. Kalau parsial, berarti masih ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Setuju? Gagal kita mengesahkan Tuhan. Tidak memilih. Oke. Kalau di Facebook, saya sudah nulis tuh. Ada di Facebook judulnya Tidak Memilih. Silakan baca di Facebook saya. Ada judulnya artikel saya Tidak Memilih. Coba baca itu ya. Saya jelaskan secara mendalam. Oke. Ketika kita masih berjarak dengan Tuhan, pertanda belum mengesahkan Tuhan. Jadi kalau masih berjarak nih, suka nggak kita merasa seolah-olah kita terpisah dengan Tuhan? Itu masih berjarak itu. Itu belum mengesah. Kalau mengesah itu ya tidak berjarak lagi. Ya. Oke. Jadi Allah mengenalkan dirinya lewat zatnya, lewat sifatnya, lewat asmanya, lewat af'alnya. Makanya zat, sifat, asma, af'al. Itu yang disebut dengan 4. Makanya Nabi Muhammad ketika mau Mi'raj, disimbolkan. Ingat, disimbolkan. Yang melukis ini namanya Imam Al-Dardiri. Dalam kitab Gaiti namanya. Itu kitab tentang Mi'rajnya Nabi. Disimbolkan kakinya 4. Nah kaki 4 itu adalah zat, sifat, asma, af'al. Jadi untuk mengenali Allah itu harus 4-4-nya. Zat, sifat, asma, af'al. Nah sifat, asma, dan af'al itu pasti melekat dalam zatnya. Makanya kenali sang wajibul wujudnya. Bukan parsial. Ngapalkeun Asmaul Husna 88. Dijelaskan di hiji-hiji kumarane. Itu mah bukan Asmaul Husna buatan Allah. Itu mah buat pikiran dia yang menjelaskan. Kumaha itu dijelaskan deui. Makanya saya tidak pernah ada yang bilang, "Ayah coba diguar tuh Asmaul Husna dari Ar-Rahman." Mana berani saya.
Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus itu bukan dijelaskan, dialami. Karena tauhid itu bukan pemikiran. Kalau tauhid jadi pemikiran, jadi penjelasan. Penjelasan itu bukan Tuhan. Itu persepsi kita tentang Tuhan yang dibuat oleh citra yang menjelaskannya sendiri. Kan mempengaruhi orang lain, bahaya. Ada nggak yang menjelaskan gitu? Ada apa banyak? Suka didengerin. Asa benernya, tak asa mah. Rasaan teh. Ari panon poe ti mana tak datangnya? Tak cenah ti wetan. Surup nama kakulon, cek panon poe teh. Emang gue pikirin. Kan bumi anu muter. Betul nggak? Da panon poe mah cicing. Betul nggak? Anda rasaan. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Rasa atau rasaan? Beda rasa dengan rasaan. Rasa mah kebenaran, pengalaman. Rasaan mah eta. Betul nggak? Rasaan teh geus mere. Tuh. Dasar jelema pelit. Eta duit tadi kantong gene geus rasaan geus mere. Da si eta mah mere teh rasaan. Da acan ibu, apa rasaan ibu teh asa geus dibikeun? Oh, dasar. Asa geus mere rasaan oge. Ya. Jadi diikat dengan satu kalimat nih, la ilaha illallah. Jadi sekarang tahu ya, la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan. Tapi la ilaha illallah itu jadi patekadan, jadi lampah, jadi laku, jadi sikap hidup yang akan mewarnai akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Itulah kedalaman tauhid dari la ilaha illallah. Syukur kalau bisa naik pangkat dari la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illahua. Tidak ada yang lain. Dia. La ilaha illa anta. Gak ada yang lain. Anta dia. La ilaha illa ana. Bahkan anak pun adalah dia. Lenyap tuh diri dalam tubuh ilahi. Itu namanya mengesa. Kebayang gak Bapak Ibu? Kalau bangsa Indonesia ini mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Kebayang gak? Kebayang ya? Seperti apa bangsa kita hebatnya. Satu aja. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja. Kenapa saya kaji hari ini? Supaya didengar oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau ini saja ketuhanan yang Maha Esa, udah yang berikutnya mah ngikut, kemanusiaan akan ikut. Akan lahir manusia-manusia yang adil dan beradab. Karena punya kemanusiaan. Apa sih kemanusiaan? Kemanusiaan itu adalah ketuhanan yang sudah nyuruh pada diri manusia. Disebut kemanusiaan. Makanya kalau orang sudah mencapai ketuhanan, pasti persatuan Indonesia dong. Betul nggak? Bahkan bukan persatuan Indonesia, persatuan tingkat dunia. Kalau saya sering bilang, ya, kita ini satu bangsa, namanya bangsa manusia. Satu tanah air dunia, bumi. Satu bahasa, bahasa cinta. Itu yang dicita-citakan John Lennon. Kita disuruh membayangkan itu. Kita ini adalah satu bangsa, bangsa manusia. Satu tanah air, dunia. Satu bahasa, bahasa cinta. Jadi, kalau sudah begitu semua pemikirannya nggak ada perang. Bangga nggak punya Pancasila? Sejak kapan bangga? Ya, kekarage poe ayeuna. Sok maca baheula keur SD. Sok nya bari sidakap teh ageuna. Pancasila, iluan orang. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jika manuk beok. Betul nggak? Tapi nggak ada yang pengen tahu, ini pesan spiritualnya apa sih? Kenapa ketuhanan bukan Tuhan? Kenapa Maha Esa bukan Maha Satu? Kan kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Diurai itu. Makanya pemimpin kita yang sudah menganut ketuhanan yang Maha Esa, pasti memimpin rakyatnya dengan hikmah dan kebijaksanaan.